Ya, selamat malam semuanya. Masih bertemu lagi dengan masteknisi.com. Kali ini saya akan membagikan sebuah deskripsi dari akses point yang baru tadi siang itu saya beli dari salah satu toko elektronik di toko komputer khusus yang spesialis melayani alat-alat jaringan dan juga perangkat-perangkat wireless. Ini yang ingin saya tunjukkan adalah sebuah akses point dari TP-Link, serinya TLWR 840N. Ini saya beli seharga 200.000 maksudnya, 200.000 dari beberapa pilihan yang disediakan. Oke, bisa dilihat mendukung kecepatan sampai dengan 300 megabit per second. Kemudian masuk ke dalam kelas N, termasuk kelas terbaru ya, mendukung support sampai dengan kelas yang terbaru. Bentuk fisiknya seperti ini. Kemudian untuk di dalamnya sudah saya keluarkan ya, sudah dikeluarkan, jadi isinya sudah ada di luar semua. Oke, kita lihat dulu dari kemasan, deskripsi produk. Ya, terdiri dari satu port untuk internet, kemudian 4 port untuk LAN. Ini adalah frekuensi radio di mana TP-Link ini beroperasi. Kemudian ini kecepatan transfer data sampai mendukung sampai dengan 300 megabyte. Kemudian dua antena yang ada itu adalah antena yang berjenis fix ya. Fix itu artinya tidak bisa diganti kan. Kemudian internet connection dan lain sebagainya, security, pengamanan dari akses point-nya sendiri. Kemudian advanced feature ini menu routing yang lebih khusus untuk jaringan pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ini LED, itu adalah indikator lampu yang ada di bagian depan ini. Oke, nah ini kan ada 5 ini. Di sini ada 5. Oke, di sini ada 5. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan LED, indikator LED. Kemudian suhu operasional, kemudian ini kelembaban, kemudian ini adalah ukuran fisik dari akses point ya, tinggi, panjang, dan juga lebar. Oke, kita lihat kelengkapannya. Kelengkapannya ada di sini. Oke, ini yang pertama adalah quick installation guide, jadi panduan cepat untuk mengkonfigurasi TP-Link wireless router 840N ini. Kemudian kertas petunjuk general public license, ini adalah persetujuan penggunaan. Resource kita tidak memerlukannya. Ini berisi PDF dan juga cara-cara setting. Kemudian ini technical support, ini adalah bantuan teknis. Jadi kalau kita terkendala oleh hal-hal teknis terkait pemasangan, routing, ataupun konfigurasi yang optimal bagaimana, itu bisa ditanyakan melalui nomor-nomor yang ada di sini. Untuk Indonesia itu tidak ada ya, karena tidak ada, jadi menggunakan alamat yang ada di global ini. Oke, kemudian
kemudian RJ45 ini mungkin sekitar 1 meter panjang totalnya. RJ45 kemudian kabelnya utuh ya, kabelnya utuh, ada 8 kabel, karena biasanya ada juga akses point bawaan ataupun modem bawaan dimana cuma berisi 4 kabel saja. Oke, untuk visi wirelessnya seperti ini. Desainnya itu kalau menurut saya pribadi, desainnya itu sangat futuristik ya, jadi sangat sesuai pada model yang sekarang. Kemudian kalau dilihat dari antenanya, dua antena ini desainnya itu menggunakan desain yang berbeda ya. Berbeda maksudnya berbeda daripada yang umum yang biasa kita temukan pada perangkat-perangkat yang dahulu. Itu bentuknya enggak seperti ini untuk antenanya. Kalau dilihat sekilas sepertinya ini mempunyai kuat sinyalnya sekitar 5 dB ini. Yang tidak saya temukan baik di manual maupun di buku manual maupun di keterangan yang ada di kardusnya terkait kekuatan sinyal dari antena ini. Ada dua pasang ya. Secara umum desainnya sangat menarik sekali. Kemudian kita lihat di bagian belakang terdiri dari satu tombol reset. Ini tombol resetnya ada di bagian pojok sebelah kanan. Kita tidak memerlukan seperti peniti maupun jarum untuk melakukan reset. Ini bisa kita tekan dari luar. 4 buah port RJ45 untuk koneksi lokal. Untuk koneksi lokal ini kecepatannya menggunakan 10/100 Mbps. Kemudian untuk yang WLAN-nya masih menggunakan 10/100 juga. Satu jack untuk power ataupun satu daya. Mau dilihat lebih detail di bagian ini, cuma ada 4 kabel aja ya. Ini bisa dilihat cuma ada 4 tembaga saja, tidak 8 tembaga, karena mungkin untuk menghemat biaya juga, sehingga karena ini 200.000 ini termasuk yang paling murah untuk sekelas router access point. Di bagian bawah kita bisa melihat beberapa hal terkait dari modelnya, kemudian nomor seri, kemudian versi firmware, MAC address, password, kemudian SSID bawaan ketika belum disetting sedemikian rupa. Kemudian di bagian sebelah kirinya itu ada cara mengakses melalui web, termasuk juga username dan passwordnya masih menggunakan admin. Ya, seperti bisa dilihat di sini ada 2 lubang kanan dan juga kiri yang bisa sehingga akses point ini bisa diletakkan di dinding, menempel di dinding. Jadi menempel seperti ini maksudnya. Menempel seperti ini. Dengan menempel seperti ini itu akan lebih bagus dalam artian bisa diletakkan di bagian atas sehingga bisa menjangkau area yang lebih luas, halangannya pun akan lebih sedikit dibandingkan dengan kalau diletakkan di atas meja.
Oke. Kemudian untuk adaptornya, adaptor bawaan. Oke, adaptor bawaan masih menggunakan ini. Indikatornya yang menyala hanya power dan juga wireless. Oke, kita coba cek melalui web. Sebentar. Untuk yang di bagian pojoknya kita bisa lihat langsung akan ada dia ini masih manual. Security-nya bisa dilihat di bagian belakang, bagian security-nya itu ada di sini. Nah, ini adalah security-nya. 8067 3217 seperti itu. 6732 kita next. Kemudian jalan saja, tidak apa-apa. Sambil menunggu saya jalankan Firefox-nya. Tidak mau. Oh, sudah terhubung. Ya, sudah terhubung. Sembari menunggu jalankan Mozilla. Untuk mengaksesnya masukkan 192.268.0.1 dia muncul di algoritma 840. Kemudian di bagian username seperti biasa termasuk passwordnya juga. Ya, sudah masuk. Ya, seperti ini adalah konfigurasi awal dari pengenalan awal dari wireless router TP-Link 840N. Oke, terima kasih. Untuk yang berikutnya akan saya coba untuk hotspot mikrotik menyebarnya menggunakan access point ini. Oke, sampai ketemu di tutorial yang berikutnya. Selamat malam dan semoga bermanfaat.